Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih digerakkan hati kita, ringankan langkah kaki kita, sehingga kita bisa hadir di satu majelis ilmu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang juga dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan hari ini kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 143. Dalam surat Al-Baqarah 143 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunu ar-rasulu 'alaikum shahida. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. وَكَذَلِكَ, wawunya ini wawu istinaf ya, wawu ibtida, wawu yang ada di awal kalimat dan tidak perlu diartikan. Kadzalika, kafnya ini kaf harfu jar tasbih, artinya seperti. Dzalika ini isim isyarat, artinya itu. Tapi kalau digabungkan wa kadzalika, demikianlah. Ja'alnakum, kami telah menjadikan kalian, kata Allah. Kepada siapa? Kepada umat Islam. Dijadikan sebagai apa? Ummatan, sekumpulan orang, komunitas. Umat. Kata umat itu arti dari kata amma. Amma menuju. Ya ummu, nanti ada kata ummun. Ya artinya ibu, menjadi induknya. Maka kalau diartikan umat ini adalah satu komunitas yang dibentuk oleh satu identitas. Identitas yang dimaksud sini adalah identitas keislaman. Maka kita artikan sebagai bentuk komunitas atau umat. Umat yang apa? Wasato. Kata wasato itu artinya al-juz'ul ladzi huwa bainat tarfain. Bagian atau posisi di antara dua sisi. Ini sisi kanan, sisi kiri nih. Tengah-tengahnya namanya wasat. Kalau orang bilang ekstrim kanan, ekstrim kiri, itu namanya torf. Torf itu di pinggir. Pinggir kanan, pinggir kiri, tengahnya namanya apa? Wasat. Makanya orang yang menengahi disebut dengan wasit. Pertandingan sepak bola, ada enggak wasit? Ada. Apa kerjaannya wasit? Menengahi. Artinya apa? Dia berada di tengah-tengah, enggak boleh berpihak. Makanya kalau ada wasit berpihak, dianggap enggak adil. Akan muncul perpecahan, konflik di antara para pemain. Maka di tengah-tengah disebut dengan wasit. Maka arti bahasa dari kata wasato itu artinya pertengahan. Kalau digabungkan dengan ummatan wasato, umat pertengahan.
Jadi kita umat Islam ini adalah umat pertengahan. Para ulama tafsir memahami kata wasata ini artinya ummatun udud, umat yang adil. Kalau orang adil kira-kira memihak enggak? Enggak memihak kanan, enggak memihak kiri, adil. Seimbang. Maka kata seimbang, balance dari bahasa Inggris itu artinya timbangan. Dari kata timbangan bahasanya mizan. Mizan itu artinya berimbang. Kata kedua, untuk memahami kata wasat itu adalah pilihan. Al-khiyar itu digunakan dalam bahasa Arab. Jadi dua makna istilahi dari kata wasata itu artinya yang pertama adil. Jadi komunitas Islam ini adalah komunitas yang adil. Yang kedua, komunitas pilihan. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian, kata Allah, adalah khaira ummah. Umat terbaik, umat pilihan. Ukhrijat linnas, yang tujuannya dikeluarkan buat manusia adalah apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Fungsi dari umat pilihan yang diciptakan oleh Allah yaitu umat Islam punya dua fungsi. Perintahkan yang ma'ruf, larang yang munkar. Makanya kalau kita melihat yang munkar, kritik, Pak. Kritik itu ada tahapannya 3. Kalau kita punya kekuasaan, biyadihi fal yughayyiru biyadi, dengan tangan. Misalnya kita jadi camat nih. Camat punya kekuasaan enggak? Punya. Maka dia ubah dengan tangannya, dengan kekuasaan. Kalau di wilayah kecamatan itu ada persoalan kemungkaran. Misalnya perjudian, ada pelacuran, dan lain sebagainya. Ada sesuatu yang negatif di kampungnya, maka camat harus mengubahnya itu. Atau lurah, atau RT. Dan yang lebih, dan apalagi ke atas. Itu dengan kekuasaan. Kalau enggak mampu, bilisan. Bilisan ini demo. Demo itu bukan negatif, demo itu tanda cinta kepada kebenaran. Bukan suatu negatif. Kalau enggak dengan lisan, dengan tulisan, nulis. Di koran-koran, media sosial, yang tentu harus bahasanya pakai fakta dan data, jangan hoax. Jangan mengkritik tanpa data, harus pakai fakta dan data. Supaya enggak terjebak di dalam kebohongan. Kalau mengkritik dengan data-data yang hoax, Anda dianggap penyebar kebohongan. Fatan, penyebar fitnah. Kalau yang pertama, kedua enggak mampu, dengan apa? Hati, Pak. Anda enggak senang. Saya enggak ikhlas, saya enggak ridha. Tapi saya enggak punya kekuatan. Maka dengan hati itu dan berdoa supaya segala kemungkaran itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, wa huwa ad'aful iman. Iman yang paling lemah yaitu kita mungkin mau demo udah tua. Mau ngubah dengan tangan enggak punya kekuasaan. Dengan apa? Dengan hati aja. Saya enggak senang. Saya enggak ridho. Artinya apa? Jangan diam dalam artian menyetujui perbuatan tersebut. Maka Anda dianggap bagian dari mereka. Itu. Kata wasata, umat pertengahan ini maksudnya apa? Para ulama tafsir mengatakan artinya tidak ekstrim. Tidak ekstrim. Karena yang disebut dengan ekstrim itu di pinggiran. Kalau orang berada di pinggiran jurang, bisa jatuh nggak? Pinggiran jurang kanan, pinggiran jurang sebelah kiri bisa jatuh nggak? Kalau Anda tidak mau jatuh, adanya di mana? Di tengah-tengah, Pak. Maka orang yang berada pada posisi ekstrim itu disebut dengan gulu. Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab, la taglu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, kata Allah, dikritik nih. Jangan berlebihan di dalam keberagamaan kalian. Kenapa? Karena orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani itu berlebihan. Di dalam apa? Akidah mereka berlebihan. Di mana letak berlebihannya?
Orang-orang Nasrani menjadikan Isa sebagai Tuhan atau anak Tuhan, itu namanya al-ghulu. Orang-orang Yahudi menjadikan Uzair sebagai anak Tuhan. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Berkata orang-orang Yahudi, Uzair sebagai anak Tuhan. Maka yang dikritik oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ekstrimnya orang-orang non-muslim di dalam akidah dan keberagamaan mereka. Dan kita nanti ditempatkan oleh Allah wasato. Tidak ekstrim kiri dalam akidah, tidak ekstrim kanan dalam akidah. Maksudnya apa? Ekstrim kiri. Ekstrim kiri itu artinya nggak percaya Tuhan. Ekstrim kanan berlebihan dalam menjadikan Tuhan. Artinya apa? Ekstrim kiri ateis, ekstrim kanan politeis. Apa politeis itu? Mempercayai banyak. Kalau ada poli, Pak, itu artinya banyak. Poligami. Berapa istrinya kalau poligami? Hah? Lebih dari satu. Poligami. Karena di dalam bahasa Indonesia, kalau lebih dari satu dianggap banyak. Kalau bahasa Arab, lebih dari satu belum tentu banyak. Kalau dia dua, namanya musanna. Nanti kalau lebih dari dua, baru dianggap banyak. Tiga, itu dianggap bilangan jamak yang paling standar. Makanya kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW, kalau bermusuhan jangan lebih dari 3 hari. Kenapa 3 hari? Karena bilangan setelah 2 berarti banyak. Kalau kita bilangan setelah 1 dianggap banyak. 2, 3, 4, 5. Kalau orang Arab 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu dianggap banyak tuh. Maka Islam dalam akidahnya itu di tengah-tengah, percaya kepada Tuhan, tapi tidak lebih dari 1 gitu. Tengah-tengah enggak tuh? Kalau yang pertama ekstrim kiri, enggak percaya Tuhan, ateis. Ekstrim kanan, percaya lebih dari 1 Tuhan. Dewa-dewa, coba Bapak tahu agama Hindu percaya sama apa? Bukan sapi. Sapi itu disucikan. Percaya kepada dewa Brahma, Siwa, Wisnu, macam-macam. Nanti ada lagi yang lebih bahasanya anaknya dewa, macam-macam. Agama Kristen sama juga yang sekarang ya. Kalau zaman Nabi Isa lain. Yang sekarang juga sama itu. Ada terjadi perbedaan pendapat tentang Trinitas. Ada yang menjadikan misalnya Roh Kudus sebagai Tuhannya dan sebagainya, macam-macam. Itu berlebihan tuh. Nah, akidah kita berada di dalam pertengahan. Itu akidah. Yang kedua, dalam persoalan dunia dan akhirat, maka Islam melarang orang terlalu sibuk dengan dunianya dan melarang orang terlalu sibuk dengan akhiratnya. Ngerti nggak maksudnya, Pak? Kalau Anda terlalu sibuk dengan dunia, lupa akhirat, dilarang. Anda sibuk dengan akhirat, ibadah terus tiap hari di masjid. Nyari kerjaan enggak, nyari penghidupan tidak. Kira-kira pengaruhnya ke siapa itu, Pak? Istrinya enggak makan, Pak. Anaknya kelaparan. Dosa enggak? Dosa. Maka Islam, Anda cari dunia, tetapi jangan lupakan akhirat. Cari akhirat, jangan lupakan dunia. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, wabtagi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Itu Islam tengah-tengah. Wabtagi, carilah fima atakallahu daral akhirah, akhirat. Wala tansa, jangan kau lupakan nasibaka minad dunya, bagianmu di dunia. Maka Islam menyuruh kita kerja, Pak. Nyari duit, nyari penghasilan. Tapi ingat, kerjanya Anda itu hanya faktor penyebab untuk dapat rezeki. Bukan mengatakan Anda kerja, Anda dapat rezeki. Belum tentu. Tapi faktor penyebab untuk mendapatkan rezeki. Tapi bukan satu-satunya faktor yang menyebabkan Anda dapat rezeki. Makanya orang bekerja itu jangan terlalu berpikir, kira-kira saya dapat berapa? Jangan.
Kerja aja. Nanti soal berapa bagiannya yang nentuin siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup tenang. Enggak merasa kita kurang dalam hidup ini. Alhamdulillah hari ini dapat 100.000. Tuh. Besok dapat 50.000. Alhamdulillah Allah masih kasih rezeki 50.000. Besok enggak dapat. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesehatan ke saya. Jadi semuanya dibalas dengan apa? Alhamdulillah. Itu umat Islam. Kenapa? Karena yang mengatur rezeki itu bukan kita. Yang mengatur rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam persoalan dunia dan akhirat seimbang, namanya wasatah. Bagaimana dengan persoalan ibadah pun harus seimbang, Pak. Ibadah harus seimbang. Maksudnya apa? Ente boleh ibadah, puasa boleh, tapi ingat, ente punya hak, tubuh ente punya hak. Hak tubuh. Jaga kesehatan. Makanya orang kalau sakit, Pak, di dalam Islam disuruh jangan berpuasa. Kalau di bulan Ramadan, dia diberikan ruksa untuk tidak berpuasa, tapi nanti menggantikannya pada saat yang lain di mana dia bisa melakukan puasa. Itu artinya apa? Islam tidak memberatkan. Misalnya ada satu contoh, Pak. Ada seorang bertanya sama Siti Aisyah. Siti Aisyah ditanya, wahai istri Rasulullah, coba ceritakan gimana sih ibadahnya Rasulullah. Siti Aisyah ditanya gimana ibadahnya Rasulullah. Setelah diceritain, karena Rasulullah ini kan, karena khuluquhu Al-Quran. Akhlak Rasulullah, ya Quran itu. Kalau ente ingin lihat bagaimana Rasulullah berakhlak, lihat Quran aja. Itulah akhlak Rasulullah. Diceritakan sama Siti Aisyah, sampai ketiga orang ini bilang, oh kalau gitu kita nggak ada apa-apanya dong dibandingkan Rasul. Lalu dia bilang, kalau begitu gue mau puasa setiap hari. Satu, puasa setiap hari, Pak. Anda bisa nggak puasa setiap hari? Puasa setiap hari. Yang satu bilang, pokoknya gue mau sholat malam setiap hari, nggak tidur. Bayangin tuh, nggak pakai tidur lagi. Yang ketiga, pokoknya gue nggak mau menikah. Gue mau ibadah. 3 orang ini. Ketika mendengar ibadahnya Rasulullah, ketiganya mengambil sikap seperti itu. Rasulullah datang. Kata Rasul, apakah Anda yang mengatakan A, B, C, D? Seperti yang saya sebutkan tadi. Iya ya Rasul. Apa dia bilang? Saya ini adalah orang yang terbaik dari kalian. Kalau Rasulullah bangga wajar ya. Kalau kita bangga nggak wajar, Pak. Rasul mengatakan, saya yang lebih bertakwa dan lebih baik dari kalian. Dan memang itu fakta. Tapi kata Rasul, saya puasa, saya berbuka. Maksudnya enggak setiap hari dia puasa, Pak. Puasa, dia berbuka. Saya sholat malam, saya juga tidur. Dan saya menikah dengan perempuan. Artinya apa? Di dalam diri kita itu ada hak yang perlu kita tunaikan dan bayar. Jangan sampai karena mengejar persoalan ibadah supaya luar biasa, sehingga kita lupa dengan kesehatan kita. Itu dibantah oleh Rasulullah SAW. Dan kisah ini adalah kisah yang populer dan ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang ketiga, di dalam ayat ini disebutkan litakunu syuhada'a 'alan nas. Li artinya li taklil. Huruf jar tu li adalah tujuannya apa? Litakunu syuhada'a 'alan nas. Agar kalian takunu antum kita. Agar kalian itu kata Allah Subhanahu wa taala syuhada'a 'alan nas. Menjadi orang yang sebagai saksi terhadap manusia. Maksudnya apa? Umat Islam itu yang pertama adalah diberikan tugas. Oleh siapa? Oleh Allah dan Rasul-Nya untuk menyampaikan kebenaran ajaran Islam. Kepada siapa? Kepada seluruh manusia. Itu pertama maknanya. Artinya apa? Kita, umat Islam itu
dengan ilmu dan informasi yang kita ketahui tentang Islam, kita harus sampaikan, Pak. Misalnya Bapak belajar nih hari ini belajar nih tentang ummatan wasata, umat pertengahan. Setelah belajar ini dipahami, diajarkan lagi kepada siapa? Keluarga. Yang paling mudah itu adalah lingkungan keluarga. Di situ akan terjadi diskusi dan dialog terkait dengan konsep Al-Quran tentang ummatan wasata, umat pertengahan. Artinya apa? Anda harus seimbang. Dunia akhirat seimbang, spiritual dengan materi seimbang, dalam keberagaman akidah pun harus seimbang. Jangan ekstrim. Makanya orang yang ekstrim itu dilarang oleh Islam. Apa ekstrim? Seperti kelompok-kelompok ini, Pak, kelompok-kelompok sempalan ini ekstrim. Kelompok sempalan yang pertama ekstrim ke kiri. Kelompok yang kedua ekstrim ke kanan tuh. Siapa? Kelompok-kelompok yang disebut dengan salafiyah jihadi. Apa itu salafi jihadi? Kalau dia tidak menerapkan hukum Islam dianggap kafir. Kalau dia kafir, maka darahnya halal untuk ditumpahkan. Makanya nggak heran kalau terjadi bom bunuh diri itu. Itu namanya ekstrim. Ekstrim kanan. Kalau ekstrim kiri lain lagi nih yang tadi saya sebutkan. Tapi ekstrim kanan dia memiliki pemahaman yang terlalu berlebihan. Makanya ekstrim itu dilarang oleh Islam. Saya akan ceritakan lagi satu contoh. Bapak pernah dengar nama Salman Al-Farisi? Salman Al-Farisi. Pernah ya? Dia sahabat Nabi yang berasal dari Persia. Punya teman namanya Abu Darda. Abu Darda juga sahabat Nabi. Abu Darda ini dikenal orang yang ibadahnya itu luar biasa, Pak. Kalau kita dibandingkan dengan ibadahnya beliau, enggak sebanding. Apalagi kehusuannya enggak sebanding. Beliau puasa terus, Pak. Puasa terus. Sholat malam enggak pakai henti. Artinya apa? Bilangannya banyak. Yang ketiga, tapi dia karena ibadahnya itu kurang perhatian. Sama apa? Sama keluarganya. Sama kebutuhan dirinya yang saya sebutkan tadi itu. Nah, ketika Salman Al-Farisi datang mengunjungi beliau, dia lihat istrinya nggak keurus. Pakai daster doang, Pak. Maksudnya apa? Semuanya nggak terurus. Pakaiannya, makanannya nggak terurus. Salman bertanya. Dan kemudian mengetahui bahwa Abu Darda sahabatnya itu terlalu sibuk dengan ibadah. Sibuk ibadah tuh. Ke masjid nggak pulang-pulang. Di rumah nggak ada beras. Di rumah nggak ada minyak goreng. Nggak ada tempe. Kira-kira mau makan apa istrinya? Di masjid aja dia. Nggak kerja, nggak nyari duit. Maka kemudian ditegur sama Salman. Apa kata Salman kepada sahabatnya Abu Darda? Sesungguhnya Tuhanmu tuh punya hak atasmu. Maksudnya apa? Hak Tuhan itu artinya ibadah. Kita ibadah itu hak Allah tuh. Jadi kewajiban kita kepada Allah karena Allah ciptain kita, Allah yang memberikan rizki kepada kita, Allah yang memberikan perlindungan dan memberikan kehidupan kepada kita, maka kewajiban kita adalah memenuhi hak Allah. Apa hak Allah? Kita ibadah kepada Allah. Tapi ingat, ente juga punya hak terhadap diri ente sendiri, tubuh. Kita punya tubuh nggak, Pak? Tubuh, anggota tubuh kita ini, manusia, itu 3. Pertama akal, kedua hati, ketiga jasmani. Pikiran, hati, dan tubuh. Pikiran, ada haknya, Pak. Kita punya otak ini dipakai. Jangan dibiarin. Makanya kita disuruh ngaji, suruh belajar. Untuk apa? Supaya otak ini tajam. Disuruh berpikir. Afala tatafakkarun? Apakah kalian tidak berpikir? Afala tubsirun? Apakah kalian tidak melakukan pengamatan? Orang-orang yang menggunakan akalnya dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk memenuhi hak akal, belajar nih. Maka belajar jadi wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimah.
Menuntut ilmu wajib faridah. Kenapa? Karena memenuhi hak akal. Kedua, hak hati. Hati ini punya hak. Apa? Dikasih makanan hati. Gizaul qalbi. Kata Imam Al-Ghazali, gizaul qalbi. Apa hak hati? Anda ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak hati. Yang ketiga, hak tubuh, Pak. Apa hak tubuh? Apa hak tubuh? Hah? Makan, minum, sama olahraga itu hak tubuh, Pak. Maka Anda disuruh makan. Tuh. Tapi makannya dilihat. Pertama, jangan berlebihan. Yang kedua, yang halal. Halalan, thayyibah. Halal dan bergizi itu. Itu diatur oleh Allah. Karena orang yang memberikan hak tubuhnya, makan dan minum, yang halal dan tidak berlebihan, maka dia sehat. Dia sehat dan karakternya akan bagus. Makanya diatur gaya makan kita. Makan itu bukan 3 kali sehari. Dalam Islam. Makan itu kalau ente lapar. Berhenti kalau kenyang. Yang suruh ente makan pagi, siang, malam siapa sih? Yahudi. Siapa yang suruh? Makan pagi, makan siang, makan malam. Karena kita udah atur begitu, jadilah aturan kita. Padahal kalau makan itu aturan Islam adalah makan kalau lapar, berhenti kalau kenyang. Kita kebalik. Belum lapar, sudah makan. Enggak berhenti kalau belum kenyang. Makanya enggak heran kalau penyakit banyak. Jadi Rasulullah itu pernah dikasih seorang tabib dokter dari Mesir, dihadiahkan untuk mengabdi di Madinah. Jadi dibuka klinik, Pak. Klinik dibuka. 1 tahun, loh kok nggak ada yang datang. Dia buka klinik gratis lagi. Kok nggak ada yang datang nih? Sehat semua. Sampai kemudian dia bingung, kenapa sih orang-orang Madinah nggak ada yang ke klinik dia? Jangan-jangan dia takut sama dokter katanya. Takut disuntik mungkin. Lalu kemudian ditanya sama Rasul, ya Rasul, saya ini sudah bekerja di sini 1 tahun lebih. Tapi nggak ada satupun orang yang datang untuk berobat kepada saya. Apakah orang-orang Madinah itu takut sama dokter ya Rasul? Apa kata Rasul? Jangankan dokter, musuh aja dia berani kok. Perang lawan musuh itu sampai mati dia berani. Dokter, apalagi dokter dia bilang. Lah kenapa dia nggak mau datang ke kita? Bagaimana dia mau datang ke pernah sakit kok? Nggak pernah sakit. Bingung dia, kenapa nggak pernah sakit? Coba aja kau teliti, kau lihat bahasanya. Coba kau ke masyarakat itu lihat apa yang dilakukan. Lalu kemudian dia datang kepada Rasul. Rasul mengatakan, nahnu qaumun la na'kulu hatta naju wa idza akalna la nashba. Kami adalah sekelompok kaum yang tidak makan kecuali lapar. Kalau kami makan enggak sampai kenyang. Luar biasa kan? Kita kebalikannya. Belum lapar sudah makan. Pas makan enggak berhenti kecuali kalau kenyang. Kalaupun masih kenyang masih tetap dia makan, Pak. Kita. Maka enggak heran kolesterol naik, asam urat naik, gula darah naik, ketemu stroke. Kenapa? Pola makan ente enggak sama seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah. Itu adab makan. Belum adab tidurnya Rasulullah, kita enggak ngikutin Pak adabnya. Nanti kapan-kapan kalau kita ada waktu kita akan belajar adab dari yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, tadi saya mengatakan, mengutip ayat Al-Quran, disebutkan bahwa fungsi umat Islam itu kata Allah sebagai syuhada. Kata syuhada ini dalam bahasa Indonesia artinya saksi. Dari kata syahid, saksi. Jamaknya syuhada. Saksi buat siapa? Saksi buat manusia. Siapa manusia? Tentu manusia seluruh umat manusia. Karena dia saksi, maka di dalam kitab-kitab tafsir disebutkan orang Islam punya tanggung jawab menyampaikan ajaran Islam kepada siapapun. Makanya kita punya kewajiban nyampaikan seperti yang saya sebutkan tadi.
liyuballighu syahidu minkumul ghaib. Kata Rasulullah, orang yang hadir dapatkan ilmu lalu harus menyampaikan kepada siapa? Kepada yang tidak hadir. Nggak hadir nih teman kita. Oh tadi gue dapat ilmu begini nih. Gue kasih tahu lo informasinya. Sampein. Itu kewajiban kita. Karena nanti di akhirat kita akan ditanya. Kita ditanya Pak. Jangan anggap enteng. Kita akan ditanya. Guru itu kalau nggak ngajar. Ustadz kalau dikasih ilmu oleh Allah. Dia nggak ajarin ke orang lain. Ditanya nanti Pak. Ente dulu dikasih ilmu. Ente apain tuh ilmu? Ente ngajarin nggak? Ternyata nggak diajarin kepada orang lain. Yang kedua, menjadi teladan. Teladan buat siapa? Teladan buat orang di sekitar kita. Makanya orang Islam yang disebut dengan khairul ummah, umat pilihan, yang disebut dengan ummatan wasata, umat pertengahan, itu akhlaknya harus bagus. Dia harus kasih contoh kepada yang lain bahwa ini adalah Islam. Karena dakwah yang paling efektif itu dengan akhlak, Pak. Bukan dengan kata-kata, akhlak. Orang bisa aja ngomong dengan bagus, tapi belum tentu bisa mempengaruhi orang. Tapi dengan akhlak, dengan adab, orang tertarik. Salah satu contoh Rasulullah. Rasulullah tuh kenapa umat Islam banyak tertarik kepada Islam pada zaman Rasul? Akhlak Rasulullah. Karena nggak semua orang bisa memahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Tapi dengan memberikan contoh, banyak orang masuk Islam. Saya akan berikan satu cerita. Dulu, setelah Rasulullah wafat, kepemimpinan digantikan oleh siapa? Abu Bakar. Dan Abu Bakar itu dipilih secara aklamasi. Nggak ada yang berbeda pendapat kecuali sebagian kecil. Lalu setelah Abu Bakar terpilih jadi khalifah, dia tanya sama Siti Aisyah, anaknya, wahai Aisyah, ada nggak satu kebiasaan Rasulullah yang hari ini beliau belum melaksanakan karena sudah meninggal? Apa kata Siti Aisyah? Ada ya ayahanda. Apa? Rasulullah biasa pergi ke pasar. Di pasar, dia biasa memberikan makan kepada seorang perempuan tua dan buta. Tua, buta lagi Pak. Agamanya Yahudi. Jadi lengkap sudah. Yahudi, buta, tua. Rasulullah itu datang setiap hari beri makan. Belum sampai dan belum sempat dia memberikan makan, Rasulullah sudah meninggal dunia. Kata Abu Bakar, kalau gitu saya terusin. Kenapa? Karena meneruskan tradisi yang baik itu bagus Pak. Misalnya ada seorang orang tua ini, dia punya kebiasaan. Kebiasaannya itu adalah dia buka majelis taklim tuh. Pas dia meninggal, jangan sampai berhenti tuh majelis taklim. Harus diterusin oleh anak-anaknya. Kenapa? Karena meneruskan yang bagus. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq lalu datang ke tempat itu. Setelah itu ketemu dengan perempuan tua buta beragama Yahudi. Lalu dia kemudian berikan makan. Pas memasukkan makanan ke mulutnya, mukanya berubah. Emosi dia. Namanya orang tua kan cepat emosi kan? Emosi, marah. Siapa kamu ini? Yang biasa kasih makan saya nggak begini. Biasanya dilembutin dulu makanan, baru dimasukkan. Saya udah tua. Makanan keras ini nggak masuk ke dalam mulut saya dan kerongkongan saya. Lalu kemudian Abu Bakar bilang, wahai nenek, yang memberikan makan kepadamu itu adalah Rasulullah. Dan dia itu nenek ini, setiap Rasulullah memberi makan, dia nggak tahu itu Rasulullah. Dia mulutnya itu keluar kata-kata yang mencaci maki Rasulullah. Jadi kata-katanya itu ketika diberikan makan oleh Rasulullah, dia nggak tahu itu yang dimakan Rasulullah. Itu ngomong keburukan tentang Rasulullah. Dan orang Yahudi kan. Kata Abu Bakar, yang memberikan makan kepadamu adalah orang yang kau caci maki setiap hari. Adalah Rasulullah SAW. Diam dia Pak, kaget dia. Ternyata yang kasih makan dengan penuh kelembutan, ya, dengan penuh kasih sayang, itu ternyata orang yang paling aku benci. Kata nenek itu. Lalu kemudian menangis dia. Menangis. Kenapa? Karena orang yang dia benci ternyata tidak seperti yang dia bayangkan. Ternyata orangnya luar biasa akhlaknya. Akhirnya perempuan itu di hadapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu
dia masuk ke dalam agama Islam. Dia bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Dengan apa bisa masuk Islam? Akhlak. Makanya di dalam ayat ini Allah mengatakan karena engkau adalah umat wasata, kita ini umat Rasulullah, umat pertengahan, maka tugas kita adalah menyampaikan kebenaran. Setiap orang wajib menjadi dai dalam fungsinya masing-masing. Setiap orang harus menjadi teladan buat orang lain. Dan nanti di hari kiamat itu, di hari kiamat, maka umat Islam akan menjadi saksi bahwa para nabi telah menyampaikan risalah kepada umat mereka. Kenapa? Karena nanti di akhirat, Pak, itu setiap nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipanggil kenapa? Ditanya, "Ente sudah laksanain tugas enggak?" Padahal tahu. Kata Rasulullah SAW, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, saya bacakan. Yud'a Nuhun yaumal qiyamah. Nabi Nuh dipanggil pada hari kiamat. Fayaqul, Nabi Nuh kemudian menjawab, "Labbaika wa sa'daik ya Rabb." Saya penuhi panggilan wahai Allah. Fayaqul, Allah kemudian berkata, "Hal ballagta?" Apakah sudah kau sampaikan ajaranku itu? Fayaqulu, Nuh berkata, "Na'am, sudah wahai Allah." Lalu dikatakan kepada umat Nabi Nuh, "Hal balagakum?" Apakah Nabi Nuh sudah menyampaikan kepada kalian? Jadi Allah tanya kepada umatnya. Apa kata umatnya? "Ma ja'ana min nadhir." Enggak ada satupun yang datang kepada kami wahai Allah. Kurang ajarnya kan umatnya kan. Nabi Nuh sudah datang kepada umatnya ditanya, apa dia bilang? Enggak ada satupun yang datang memperingatkan kami. Fayaqulu, kemudian Allah berkata kepada Nabi Nuh, "Man yashhadulak?" Siapa yang jadi saksi buatmu wahai Nabi Nuh? Apa kata Nabi Nuh? Fayaqul, "Muhammadun wa ummatuhu fatashhaduna annahu qad balag." Nabi Muhammad dan umatnya, dan mereka akan menjadi saksi bahwa beliau telah menyampaikan ajaran-ajaran Allah. Maka jangan heran kemudian kita disebutkan oleh Allah, fatakunu syuhada'a 'alan nas. Kita nanti akan menjadi saksi buat yang lain di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua dalam ayat ini. Dalam ayat ini diteruskan, wa yakunur rasulu 'alaikum syahida. Dan Rasul akan menjadi saksi kepada kalian, kita. Jadi Rasul nanti pada saat ketika ada di padang mahsyar, Rasul akan menjadi saksi atas umat Islam. Apa? Yang pertama, Rasul menjadi saksi atas amal perbuatan kita, baik taat ataupun maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau bilang sama Allah, risalah sudah dilaksanakan. Dan beliau pun menjadi saksi kebenaran kepada orang-orang yang mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Kenapa? Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan Rasul ini sebagai saksi terhadap amalan kita. Yang pertama, supaya nanti pada saat ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita enggak mengingkari amal kita. Enggak ada pengingkaran. Satu tuh. Kenapa? Karena pada saat ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, itu nunggu tuh. Nunggu apa? Nunggu perhitungan, hisab. Nah, pada saat ketika hisab, maka Rasulullah SAW itu menjadi saksi. Dan saksi itu akan membatalkan orang-orang yang mengklaim bahwa Rasulullah tidak datang kepada mereka ajarannya. Kalau Rasulullah sudah meninggal, yang nerusin siapa? Yang nerusin siapa? Ajarannya disampaikan oleh siapa? Oleh kita, ulama-ulama. Para ulama nyampein, para guru-guru nyampein. Berarti nggak terputus. Makanya disebutkan al-ulama'u warasatul anbiya. Maka nggak ada lagi kita mengatakan, nggak ada yang datang kepada kami ya Allah. Makanya kami begini nih.
kami berbuat kejahatan karena kami nggak tahu, nggak ada yang bilangin. Itu akan dibatalkan itu klaim seperti itu. Kenapa? Karena apapun yang menjadi alasan kita itu dianggap alasan yang tidak lagi bermanfaat. Kenapa? Sudah datang Rasul dan Rasul meninggal, datang para ulama-ulama yang menyampaikan ajaran Islam. Tidak ada lagi bahasanya, saya nggak tahu. Karena saya nggak diajarin tuh. Loh, di Nurul Iman ada guru banyak tuh, kenapa ente nggak datang? Tuh kan, di masjid-masjid lain banyak guru, kenapa ente nggak mau datang? Di musola-musola banyak guru ngajarin, kenapa ente nggak mau datang? Persoalannya di ente, bukan tidak ada yang mau ngajar. Soalnya begitu Pak. Makanya nanti apapun yang jadi alasan kita itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu terkait dengan 3 kalimat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu hadis Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Nabi Muhammad SAW berkata, "Inni wa ummati la'ala qaumin yaumal qiyamati musrifina 'alal khalaik." Kata Rasul, saya dan umatku nanti kita la'ala qaumin, berada di satu tempat yang tinggi. Ngapain tuh? Yaumal qiyamati, pada hari kiamat, ngapain? Musrifina 'alal khalaik. Kita ngawasin tuh para makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'ahadun minal umam illa wadda annahu minna. Enggak ada satupun umat yang saat itu kecuali ingin menjadi umat Rasulullah SAW. Kenapa? Berada di tempat yang tinggi ngawasin. Wa ma min nabiyyin kadzdzabahu qaumuhu, tidak ada satupun nabi yang didustakan oleh kaumnya illa nahnu syuhada'uhu yaumal qiyamah. Kami nanti akan menjadi saksi buat para nabi itu pada hari kiamat. Annahu qad ballagha risalati rabbi, bahwa para nabi itu sudah menyampaikan risalah Tuhannya, wa nasaha lahum, dan memberikan nasihat kepada mereka. Artinya apa? Tidak ada lagi pengingkaran bahasa yang muncul tadi. Gua nggak tahu karena nggak ada yang ngajarin, nggak ada lagi. Karena Allah Maha Adil, maka semua komplain didengar. Tapi kalau komplainnya terkait dengan persoalan itu, kaum para nabi terdahulu mengatakan, nggak ada satupun datang kepada kami ya Allah. Kita, kata Nabi, aku, kata Nabi, dan umatku akan menjadi saksi buat para nabi. Ini yang disebutkan sebagai wa yakunur rasulu alaikum syahida. Nah, kita lanjutkan. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibih. Kata Allah, kami tidak menjadikan kiblat yang kalian hadapkan wajah kalian kepadanya, yaitu Baitul Maqdis. Karena di sini Pak, awal mula pada saat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Mekah sebelum ke Madinah, itu kan ada sholat. Ada nggak sholat? Ada. Sholat Rasulullah pada saat dia di Mekah menghadap kemana? Ke Ka'bah. Ketika Rasulullah kemudian pergi ke Madinah, maka untuk membuat supaya orang-orang Yahudi tertarik dengan Islam, maka kemudian arah kiblat mereka kemana? Ke Baitul Maqdis. Itu alasannya. Dalam kitab Tahbir disebutkan wasabab anna nabiyya lamma qadimal madinata arada ayasta'lifal yahud fatawajjaha ila qiblatihim. Dia kemudian menghadap ke kiblat mereka supaya apa? Supaya mereka ini tertarik kepada Islam. Tapi yang namanya Yahudi senang dia karena kita menghadap ke kiblat mereka, sehingga mengatakan, tuh lihat orang Islam, kiblat aja sama-sama kita, berarti di bawah kita dia, tuh orang Yahudi itu. Nah, pada saat ketika strategi Rasulullah mencoba menghadap kepada kiblat Baitul Maqdis, ternyata responnya begitu, Pak. Akhirnya Rasulullah rindu supaya Allah memalingkan kiblatnya kemana? Ke Ka'bah kembali. Rasulullah pada saat ketika berada di Madinah menghadapkan wajahnya ke Baitul Maqdis itu cuma 17 bulan.
17 bulan berapa tahun? 1 tahun 17 bulan. 1 tahun 5 bulan. Kan 17. 12 tambah 5. Berarti 1 tahun 5 bulan. 1 tahun 5 bulan, Pak. Strateginya dicoba oleh Rasulullah. Ternyata nggak berhasil. Akhirnya kembali lagi. Kiblatnya kemana? Ke Ka'bah. Dan pada saat proses kembalinya, kita sudah ceritakan. Dia berada di satu masjid. Di wilayah Kuba. Nah di sana kemudian pada saat sholat menghadap Baitul Maqdis, turun ayat mengubah kiblat mereka, mereka langsung ubah. Itu ketika turun ayat tidak langsung ditunggu, Pak, langsung diubah 180 derajat menghadap kemana? Menghadap Ka'bah. Di situ muncul kontroversi. Lihat tuh orang Islam, pelintan, Ka'bahnya ke Baitul Maqdis kemudian berubah ke Ka'bah. Disebarkanlah isu-isu tersebut. Lalu kemudian Allah jawab. Allah jawab apa? Allah jawab, illa lina'lama, kecuali kami ingin mengetahui. Jadi Allah bilang, peralihan kiblat itu terjadi supaya kami ingin mengetahui. Mengetahui apa? Siapa yang ikut Rasulullah, siapa yang tidak ikut Rasulullah. Jadi di sini peralihan kiblat bukan soal kiblatnya yang penting. Bukan kiblatnya yang penting. Apa yang penting? Taat atau tidak taat ente. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, atau tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul. Itu jadi intinya. Maka bagi Allah yang terpenting itu ketaatan, Pak. Saya beri contoh, bukan tempat. Kenapa kita tawaf mengelilingi Ka'bah? Kenapa? Apa jawabannya? Karena Allah perintahin. Kita cuma ngikutin. Kalau Allah perintahin, jalanin tuh. Nah, kalau kita ngikutin, berarti kita ngikutin perintah Allah. Kenapa kita disuruh mencium Hajarul Aswad? Cuma batu itu. Karena Rasulullah melakukan, kita harus mencontoh Rasulullah. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, kalau seandainya saya tidak lihat Rasulullah mengecup engkau, saya nggak mau ngecup tuh. Kok cuma batu? Tapi karena Rasulullah melakukan diperintahkan oleh Allah, maka kita taat kepada Allah dan Rasulnya, maka melakukan seperti yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Dan salah satunya adalah Allah ingin tahu ente taat apa enggak. Karena inti dari Islam itu adalah taat. Inti dari ibadah itu adalah taat kepada Allah. Dan ibadah itu adalah tujuan kita diciptakan oleh Allah. Maka dalam Al-Quran disebutkan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Inti sentral daripada ibadah itu apa tuh? Taat. Yang Allah ingin lihat taat enggak? Kalau ente taat, pasti apapun yang diperintahkan oleh Allah ente lakukan tanpa perlu bertanya. Seperti Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih anaknya, enggak pakai bertanya. Lah ya jalankan. Nah saya pikir ini insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan ayat ini. Karena ayat ini saya pikir ayat yang penting supaya kita paham bahwa kita ini diciptakan oleh Allah sebagai ummatan wasata, akan menjadi saksi buat yang lain, dan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita tujuannya adalah untuk melihat dan menilai sejauh mana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.